Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita, segala kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit segera oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kita mampu gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hayo kita refleksikan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang hari ini dengan bermuhasabah, dengan mengambil ibrah, sebuah nasihat pepatah dari para alim ulama yang telah dijelaskan di dalam karya-karyanya. Salah satunya ulama asli produk Indonesia, namun ilmunya sudah kemana-mana. Beliau adalah Syekh Abu Abdul Muhti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi At-Tanara Al-Bantani, yang biasa disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam karyanya Kitab Nasuihul Ibad yang cukup fenomenal dipelajari di kalangan pondok pesantren, beliau telah menyebutkan kita bisa mengambil ilmu dan pelajaran. Qala al-hukama, telah disebutkan oleh salah satu para hukama bahwasanya yastaqbilu ibnu adama arba'a nahbatin. Al-awwal
yastahibul maut ruhahu, wathani wa yantahibul warathatu malahu, wathalithu wa yantahibud dudu jismahu, warabi'u wa yantahibul khusuma'u a'malahu. Sampai di sini Bapak Ibu paham semua? Belum ya? Karena kita bukan orang Arab nih, harus diterjemahkan dulu ke bahasa orang Jakarta. Yang artinya yastaqbilu, akan menghadapi. Siapa ibnu Adam? Anak Adam. Siapa anak Adam? Ya kita semua. Apa yang akan dihadapi oleh anak Adam, umat manusia? Arba'a nahbatin, 4 macam rampasan. Ketika kita mendengar kata rampasan, ini konotasinya negatif yang bermakna paksaan. Kalau sudah mendengar kata paksaan, tidak perlu menunggu persetujuan. Kalau sudah mendengar kata paksaan, tidak perlu menunggu konfirmasi dari kita sekalian. Kalau sudah tiba waktunya, siap nggak siap, ya harus siap. Rela nggak rela, wayahna harus rela. Nah pertanyaannya, apa saja yang bakal dirampas dari umat manusia yang tidak perlu menunggu konfirmasi dari kita? Yang pertama, kata ulama, yantahibul malakul maut ruhahu. Yang pertama yang bakal dirampas dari kita adalah ruhahu, ruhnya kita, nyawanya kita. Tatkala ajal sudah tiba, maka akan diambil secara paksa itu ruhnya kita. Siapa yang bakal merampas nyawanya kita? Al-malakul maut, malaikat sang penjemput kematian, alias malaikat Israil. Ketika ajal sudah tiba, kita sedang di mana? Kita sedang apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, ketika ajal sudah tiba, sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa mengakhir-akhirkan ketika ajal sudah tiba menghampirinya. Dan juga tidak ada satupun umat manusia yang bisa mendahulukan mati kecuali mereka-mereka yang putus asa dari mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian hadirin, apa yang harus kita persiapkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, aksiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah selalu oleh kita ingat akan kematian, ingat akan sesuatu yang pelebur kenikmatan, penghancur kelezatan, yaitu ingat akan kematian. Kenapa kita harus ingat mati? Kalau kita ingat mati di saat kita hidup sedang berada dalam kesempitan, insya Allah akan selalu merasakan kelapangan. Kalau ingat akan kematian di saat kita sedang berada dalam kelapangan, insya Allah kita tidak akan pernah terbuai, kita akan tidak pernah terperdaya dengan kenikmatan yang sedang kita punya. Kalau ingat akan mati, tatkala selama ini kita melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, pasti dia segera akan bertobat kepadanya. Kalau dia ingat akan mati, bila berada selama ini dia berada dalam kelalaian, dia akan ganti dengan melakukan segala amal kebajikan. Bahkan dia akan maksimal melakukan segala amal kebajikan, karena dipesan oleh para ulama, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda.
kalau kita beribadah, melaksanakan hal-hal untuk akhiratnya kita, maksimalkanlah usaha kita, maksimalkanlah pengabdian kita. Kita seakan ini adalah ibadah yang terakhirnya kita. Besok sudah menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirinul hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikatakan oleh Nabi bahwasanya al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya dadakan. Tidak kenal kita sedang apa, nggak kenal kita sedang di mana. Kalau memang ajal sudah tiba, inna lillahi wa inna ilaihi. Maka hadirin Bapak Ibu, jangan terlena dengan masa mudanya kita. Kenapa? Karena syarat mati nggak mesti tua, betul? Subhanallah, Bapak Ibu, 2019 sebelum COVID akhir, saya dakwah ke Malaysia. Saya ketika berkunjung saat itu ke daerah Gombak. Ini salah satu kota yang ada di negeri Malaysia. Di situ ada kampus internasional, IIUM namanya. Kalau mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia itu rata-rata banyaknya di sana. Saya dijemput percis nggak jauh dari tempat mobil saya. Itu ada pengemudi usia ya belum terlalu tua, masih 40-an tahun lah. Ketika dia sedang mengemudi asik aja. Ketika lampu sedang merah masih bersiul menikmati perjalanan. Tapi tatkala lampu merah sudah pindah ke lampu yang kuning, pindah kemudian ke lampu yang hijau, ini mobil kagak mau jalan. Orang dari belakang ngelaksonin titit, dikira mungkin dia itu mobilnya mati atau habis bensinnya, atau mungkin juga dia, orang Sunda bilang, mundutan. Pas keluar dari mobil semua pada kaget, wartawan pada datang. Ini orang mati dalam keadaan sedang pegang setir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan bahwasanya tadi mati datangnya dadakan, tidak kenal kita sedang apa, tidak kenal kita sedang di mana, tidak kenal usia muda atau tua. Kalau ajal sudah tiba, maka jangan terlena dengan masa mudanya kita. Ustaz, tenang aja. Kenapa? Saya masih muda, terus gak pernah sakit, boro-boro masuk rumah sakit, kagak. Terus mati saya masih lama, tenang aja. Kata siapa? Syarat mati tadi tidak mesti tua, maka jangan terlena dengan usia muda kita. Yang kedua, kata para ulama, ingat Bapak Ibu, syarat mati itu tidak mesti sakit. Maka jangan terlena dengan masa sehatnya kita. Oh, mati masih lama, saya gak pernah sakit, sehari sembuh. Kata siapa? Teman saya, Pak. 3 hari yang lalu usia masih 41 tahun sama. Siang ini masih rapat bareng di KUA, di Kementerian Agama. Sore muntah-muntah, jam 4 dibawa ke RSUD, masuk ruang IGD, masuk ruang ICU, Isa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita selalu menghadirkan dzikrul maut, ingat akan mati dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Memanfaatkan sisa waktu kita untuk kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa yang bakal dirampas dari kita selaku umat manusia yang tidak perlu menunggu konfirmasi dari kita setelah ruh yang bakal dirampas, wasani, dan yang kedua adalah wayantahibul warasatu malahu. Apa yang bakal dirampas dari kita?
malahu, hartanya kita. Puluhan tahun kita mengumpulkan harta, ratusan juta ada dalam saldo rekening kita. Saat ajal sudah menghampiri kita, ternyata harta yang selama ini kita bangga-banggakan, harta yang selama ini kita perjuangkan, siang menjadi malam, malam menjadi siang, banting tulang, semua ternyata saat ajal sudah tiba, besok bakal dirampas juga. Pertanyaannya Ustaz, siapa yang bakal merampas harta-harta yang selama ini diperjuangkan oleh kita? Al-warathatu, anak, istri, keturunan, para ahli waris kita. Besok mereka yang akan rebutan, mempertaruhkan, dan akan merampas harta-harta yang kita punya. Hadirin Bapak Ibu, karenanya kata para ulama, harta itu globalnya dibagi ke dalam 3. Yang pertama, ada harta yang besok bakal jadi kotoran. Nu kedua, harta yang besok bakal menjadi rebutan. Yang ketiga, ada harta yang besok gak akan pernah hilang, bahkan berlipat-lipat oleh Allah akan dikembalikan, dan ini akan menjadi sumber kebahagiaan. Kalau saya tunjukkan 3 perkara ini macam harta, Bapak Ibu milih yang mana? Hah? Milih yang mana Pak? Halo? Milih yang ketiga. Emang bagaimana rinciannya Ustaz? Yang pertama, harta yang besok bakal jadi kotoran. Itu kalau kita punya duit 200.000, jalan-jalan ke mall, ke pusat pembelanjaan,